Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Jawawi. Saya guru produktif teknik pengelasan di SMK Negeri 1 Udanawu. Di mana SMK Negeri 1 Udanawu itu terletak di Kota Blitar, tepatnya di kabupaten di wilayah bagian paling barat. Jadi antara perbatasan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Di SMK Udanawu sendiri ada 6 jurusan ya. Ada jurusan TKJ, ada jurusan TKR, kemudian ada jurusan DPIB, BDP, mekatronika dan teknik pengelasan itu sendiri. Kebetulan di sini saya mengajar pengelasan mata pelajaran MIKMAK ya, atau pengelasan GMAW. Saya mengajar kelas 11. Di sini saya lampirkan kertas ya. Ini adalah formulir pendaftaran ujian kompetensi PPG periode 2 tahun 2023. Nah, formulir pendaftaran ini saya setakan untuk sebagai prasyarat untuk ujian kinerja ataupun ujian UP. Itu perkenalan dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Ahmad Samsul. Keterangannya apa? Izin. Terus? Zulkifli apa? Alfa. Oke. Terus? Siapa lagi? Hendi ya? Hendi apa keterangannya? Sakit. Oke, jadi 3 anak ya yang tidak masuk? Oke, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum pelajaran dimulai ya, dan kalian sudah melakukan doa, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tuaku, di sanalah ku berdiri dan dibantu ibuku. Oke, silakan duduk kembali. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis pengelasan ya. Terus kemudian kita sudah belajar tentang posisi pengelasan ya. Kemudian sampean juga pernah mencoba melakukan pengelasan ya, melakukan pengelasan plat dengan plat, sambungan tumpul dan sudut, posisi 3F dan 3G. Oke. Untuk hari ini, mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang menganalisis prosedur pengelasan GMAW secara mendalam, kemudian menganalisis setting mesin, dan melakukan pengelasan posisi 3F dan 3G. Nah, kenapa Pak Iksan mengaitkan dengan pembelajaran yang kemarin? Karena saya lihat beberapa siswa itu masih belum terampil untuk mengeset mesin. Jadi beberapa siswa itu masih menggunakan
settingan ampere dan tegangan ataupun settingan gas itu dari temannya. Jadi tidak setting mesin sendiri-sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa perlu setting mesin? Ada yang berani menjawab? Kenapa setting mesin itu penting? Kenapa? Mbak Yuti, silakan. Kenapa setting mesin las itu penting? Ya, setting mesin las itu apa toh? Menyeting ampere Ya, menyeting ampere terus dan tegangan. Terus kemudian menyeting apa lagi? Menyeting Menyeting gas. Nah, kenapa hal itu penting? karena dapat mengurangi Karena dapat mengurangi distorsi. Karena dapat memudahkan kita untuk mengelas sesuai dengan prosedur sehingga hasil pengelasannya bagus. Nah, bagaimana jika sampean atau kalian jika setting mesinnya keliru? Jadi wayahe di setting 100, sampean setting 90. Terus kemudian tegangannya harusnya 18 volt, sampean setting 25 volt. Apa yang terjadi? Kropos. Terus kemudian busur lasnya kira-kira enak nggak digunakan untuk mengelas? Nggak enak karena tidak sesuai. Jadi ampere dan tegangan itu harus seimbang. Sebelum Pak Ihsan berbicara lebih jauh, ya, berikut saya tampilkan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Kalian lihat di PowerPoint di depan, ya. Melalui tayangan PPT, tayangan video dan telah buku, peserta didik dapat menganalisis arah dan gerakan bahan pengisi sesuai prosedur. Melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat menyetel dan mengoperasikan mesin. Bisa disetel voltasenya, kecepatan kawatnya, aliran gasnya sesuai prosedur dengan mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melakukan pengelasan sambungan sudut atau fillet single layer pada plat posisi 3F sesuai prosedur. Kemudian melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul groove posisi vertikal atau 3G single layer sesuai prosedur. Melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melakukan pemeriksaan, ya, terhadap seluruh hasil pengelasan secara visual dan dibandingkan dengan standar baku. Jadi nomor 5 ini adalah sampean melakukan pemeriksaan hasil pengelasan. Begitu ya. Nomor 6, setelah melakukan proses pengelasan, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan dan mengukur hasil pengelasan sesuai prosedur secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di akhir sampai nanti saya sediakan alat ukur, welding gauge, kemudian alat ukur sudut untuk mengukur distorsi, kemudian saya sediakan jangka sorong. Jadi masing-masing anak nanti setelah mengelas, hasil pengelasannya itu diukur sendiri-sendiri. Silakan kamu unduh materinya. Silakan dibuka 11 las 3, terus kemudian dibuka materinya. Gitu ya. Dekat. Oke. Sudah belum semuanya? Sudah ya? Ada yang belum? Ada yang kesulitan? Nah, silakan diklik, dibuka. Nah, kemudian diunduh. Nah, materinya itu persis yang Pak Ihsan sampaikan di PPT ini, di tampilan layar proyektor. Ya. Oke. Sudah?
Oke, silakan sampean pilih ya. Tampilan PPT. Nah, ini arus pengelasan. Sudah kalian buka semuanya ya, sudah ya. Oke. Kita bahas bersama-sama arus pengelasan. Ya. Kenapa arus pengelasan itu penting untuk mengelas? Ya. Sebelum didalami lebih jauh, maka coba kalian amati tampilan PPT di depan. Arus pengelasan adalah arus listrik yang digunakan untuk melakukan proses pengelasan. Dalam proses pengelasan GMAW atau micmac, arus las secara langsung berhubung dengan kecepatan atau wear fit. Jika arus las dinaikkan, maka kecepatan wear fit-nya akan juga naik. Hubungan ini biasanya disebut dengan karakteristik burn off. Jadi pada saat arusnya sampean setel, potensionya diputar ke kanan, maka akan naik, ya dah? Nah, harusnya kecepatan kawatnya juga mengikuti, juga ditambah. Ya, kebetulan di mesin bengkel itu kecepatan kawatnya itu ada potensinya sendiri. Jadi sampean setel, jika arusnya dinaikkan, maka kecepatan kawatnya pun juga ikut naik. Oke, setelah itu kalian juga wajib mengamati atau bisa menganalisis cacat pengelasan. Contoh nampak di depan. Ini namanya apa? Arus strike. Biasanya bocah-bocah kuwi ora sengaja langsung ceret neng benda kerjane. Nah, maka akan timbul seperti ini. Arus strike. Jadi seperti goresan. Cacat yang diakibatkan menempel atau tergoresnya ujung kawat las ke daerah logam las atau base metal secara singkat. Nggak sengaja. Jadi pas waktu arep ngelas sik gawe sarung tangan, nah roro ujung kawate nempel ning benang kerja cret gitu. Nah, maka sampean harus mengantisipasi itu. Nah, paham ya? Ini juga termasuk cacat. Jadi tidak diperbolehkan untuk cacat seperti ini. Jadi benda kerja itu harus mulus dari cacat, termasuk arus strike ini. Lanjut. Apa namanya ini? Spatter. Spatter itu adalah percikan las yang merupakan butiran-butiran logam cair yang berada pada logam induk maupun deposit las. Jadi yo iso nempel ning pinggire deposit las atau menempel di deposit lasnya ini. Nah Pak, berarti iki ya termasuk cacat. Jawabannya iyo. Ya, iyo termasuk cacat pengelasan. Penyebabnya apa? Arus dan busur las yang terlalu tinggi, material las terlalu panas, kemudian ada hembusan angin yang terlalu kencang, saluran elektroda terkelupas, sudut elektroda terlalu miring. Ya, termasuk discontinue harus dihilangkan pakai pahat. Jadi di sini ada keterangannya, dihilangkan menggunakan pahat atau betel yang ngarani wong-wong ngelas ya. Jadi pasangannya palu, dihilai menggunakan betel. Jadi percikan-percikannya dihilai menggunakan betel tadi, ditutupi. Tidak menggunakan sikat, tapi menggunakan betel ini harus dihilangkan. Paham ya? Nah, lanjut. Sampai pernah mengalami cacat seperti ini? Nah, ya, ini namanya slack inclusion atau terak terperangkap. Biasanya sering terjadi di pengelasan SMAW. Tapi tidak dipungkiri di GMAW juga terdapat slack inclusion, terak yang terdapat pada permukaan atau di dalam deposit. Lanjut ya. Oke, distorsi sekarang.
Distorsi itu adalah melengkung. Jadi kamu amati di sini benda kerja ini melengkung, ya. Ini. Karena apa? Karena kena las. Ini. Nah, ini menggunakan apa namanya tadi? Alat ukurnya untuk mengukur distorsi pengelasan. Di sini ada distorsi melintang. Oke, untuk memperdalam wawasan bagaimana caranya mengelas posisi 3F dan 3G, silakan perhatikan video berikut. Di situ nampak bahwa gerakan pengelasannya itu naik atau up ya, dari bawah ke atas. Ini ya. Jadi sampai mengobservasi gerak jamu hasil pengelasan. Ya. Tulis tanggal, dan tulis nama pekerjaan, nama peserta dan lain-lain yang ada di sini bisa diisi. Nah, ini adalah kolom-kolom penilaian. Contoh, pemakaian alat pelindung diri. Ya, selalu memakai APD. Maka nilainya berapa? Nilainya 10. Yang orang gaya kita misalnya sarung tangannya nggak digait di sini kok. Karena bisa berada di sini 7. Gitu ya. Kalau teman melas lali orang gawe katupak, lalu ditulis 7. Kalau 2 kali tidak ditulis 5 dan seterusnya. Kemudian yang lebih penting lagi, nanti sampai mengukur tinggi las muka ideal 1,5 dan standar 0 sampai 3 mili. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya tinggi las muka dari reinforcement. Jadi gunung E yang lengkungnya deposit las terhadap permukaan benda kerja sampai ukur. Gunakan apa? Jangka sorong yang bagian belakang. Tebalnya berapa? Oh, katakanlah 2 mili. Berarti kalau 2 mili sampai C memenuhi standar, maka nilainya maaf, idealnya 1,5, tapi sampai 2 atau 3, maka nilainya 2. Jika sampai
10. Berarti totalnya di sini sampai tulis 30. Dan seterusnya, gitu ya. Sampai nanti di akhir ya. Nah, di akhir di sini ya. Nanti sampai total nilainya dibagi 150 kemudian dikali 100. Maka ini akan mendapatkan nilai A. Itu ya, paham? Ada yang tanyakan? Mereka paham ya? Paham. Mereka paham. Saya lanjutkan sebentar. Nah, ini untuk gambar subsitnya. Ya, ini. Terus kemudian, nah, ini. Jadi ada root, akar, kemudian filler atau isi, ada capping. Jadi pengelapnya adalah dapat 3 layer, single layer. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada pertanyaan. Oke, berarti sama sudah paham ya. Kemudian lanjut ke 3F. 3F tidak jauh beda dengan 3G, akan tetapi yang berbeda adalah bentuknya. Jadi nanti seperti ini bentuknya, ya, sampai mengelas. Kalau di situ ada tanda panah up, ya, ini. Nanti sampai mengelasnya 2 pas 2 layer, ya, 2 pas 2 layer saja. Harus kemudian capping di ayo, gitu ya. Oke. Setelah sampai mengelas, nanti ada ini. Jadi nanti pada saat mengelas sampai semuanya itu tak amati, ada nilai pengamatan. Misalnya ini jenis Riko, kelas, hari, tanggal, sikap atau perilaku, itu pada batik. Misalnya Bapak Kemola Soro, sekiranya dicek anda nih usil. Nah, maka perilakunya adalah nih, tak tulis jengkang ini keterangan tidak wajar. Ya, jadi ada penilaian sikap pada saat kelas. Ini penilaian 3F. Di sini ada pemakaian alat pelindung diri. Kalau selalu nilainya 10, kalau terindikasi tidak 7 dan seterusnya. Nanti dari masing-masing kolom ini dijumlah, ya. Kemudian di total di sini, ya. Jadi untuk alat keselamatan kerja nanti totalnya ada di sini. Itu ya. Terus ya, ini yang lebih penting lagi. Sampai mengukur panjang kaki. Ini ya. Panjang kaki atau legnya itu 8 mili, berarti nilainya 10. Nah, panjang kaki itu sama dengan tebal benda kerja. Karena tebal benda kerja 8 mili, maka panjang kakinya 8 mili. Nah, jika legnya kurang dari 8 mili, maka masih masuk standar atau plus minus 1. Misalnya di situ terlihat 9 atau 7. Nah, berarti nilainya 7. Gitu ya. Nah, kalau 7 di sini 7. Kemudian trut ya. Trutnya ini 5,6 plus minus 2. Itu masih masuk standar. Kalau 5,6 maka nilainya 5,6 itu dari mana toh? 5,6 itu adalah dari 0,7 kalikan tebal benda terus. Ya, jadi 5,6 itu berasal dari tebal benda kerja kalikan 0,7 juga 5,6, maka nilainya 0. Kemudian pelurusan lurus 180 nilainya 10. Dianya dalam toleransi nilainya 7. Dan
beberapa kelompok. Ada 4 kelompok ya. Nanti 2 kelompok pertama itu saya jadwalkan untuk praktek yang duluan ya. Silakan praktek di bulan 3 dan bulan 4 ya. Sekarang free. Silakan nanti digunakan sama mengelas posisi 3 dan juga G. Nah, nanti setelah 2 jam pelajaran maka akan berganti ke kelompok berikutnya. Gitu ya? Hah? Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang mana? Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sedangkan yang kelompok 1 dan kelompok 2 nanti wajib sampai ke kelas lagi. Ya? Jadi begini tekniknya. Silakan sekarang duduk LKPP-nya, lembar kerja prestasi G. Ya, yang terjadwal mengelas, silakan nanti sampai lanjut mengelas. Gitu ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 mengelas. Dan kelompok 3 dan kelompok 4 silakan tugasnya dibuka kemudian didownload soalnya LKPP. Ya, lembar kerja prestasi G. Nah, silakan nanti sampai menjawab sini. Akan saya beri lembaran kertas, kemudian ditulis pertanyaannya beserta jawab. Ada pertanyaan? Pak, ini apakah individu atau kelompok? Jawabannya adalah ini tugas individu. Hanya saja prakteknya akan saya gunakan untuk kelompok supaya mudah, biar tidak anti. Gitu ya? Oke. Kira-kira tidak ada ya? Oke, silakan langsung melanjutkan pengerjaannya besok. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Ya, kalian pada tahap ini adalah persiapan bahan ya. Seperti yang Pak Ihsan jelaskan tadi bahwa sebelum mengelas kalian harus menyiapkan bahan. Ukuran bahannya berapa tadi? 10 kali 15. Jadi ada 2 pasang, yang satu pasang untuk posisi 3F, yang satu pasang adalah posisi 3G. Jadi nanti sampai potong ya, jadi motongnya satu-satu dan bergilir. Nah, sebelum memotong kalian harus perhatikan untuk mesinnya ini. Jadi ini adalah plasma cutting yang mungkin sampean sudah pernah memotong menggunakan mesin ini. Jadi kalian tentukan ampernya di sini ya sekitar 60 sampai 70 ya. Di sini 60 sampai 70. Terus kemudian jangan sampai lupa ini kabel masanya ditancapkan di benda kerja. Ya. Terus kemudian untuk kabel positifnya langsung menuju ke mesin dan kontak tip begitu ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa nanti jaraknya kontak tip terhadap benda kerja itu kurang lebih sekitar 5 mili ya. 5 mili 8 mili atau paling tinggi adalah 10 mili. Ya kalau bisa ya 5 mili aja. Begitu ya. Perhatikan ya, kelompok pertama yang mendapatkan giliran mengelas pertama. Sebelum mengelas kalian harus memastikan alat K3 terpasang dengan baik ya, mulai sarung tangan, sarung lengan ya, kemudian apron, kemudian helm. Nah, kalian di sini mempraktekkan mengelas posisi 3G ya, 3G tembusan atau kampo V. Nah, kalian nanti benda kerjanya bisa menjepit di sini. Nah, kemudian bisa mengubah sudutnya. Ya. Toleransinya berapa derajat di sini kalau 3G? Ya, sekitar 1 sampai 2 derajat saja ya. Jadi benda kerja ini tidak boleh begini. Ya, lebih dari
2 derajat. Ya, jadi harus begini. Kalau begini nanti posisinya bukan 3G. Ya, tapi 1G. Begitu ya. Jadi posisikan nah begini. Nah, posisi 3G. Terus kemudian lalu kencangkan. Nah, setelah dikencangkan, kalian baru mengeset mesin. Ya, mengeset mesinnya adalah pertama sampean harus memperhatikan kecepatan kawat. Nah, kecepatan kawat ini bisa kalian setel. Di sini ada strip ya. 1 2 3 di sini ada strip, tapi di sini tidak ada angkanya. Itu diarahkan ke strip ke 1 aja. Ya. Terus kemudian untuk ampernya itu ada rentang. Jadi sekitar 3,5 sampai 4,0 di sini. Karena di sini digital ya. Ini disetel posisi 3,5 boleh, 3,6 boleh, 3,8 boleh. Nah, Pak Ihsan di sini menyetel di posisi 3,6 gitu ya. Kemudian ampernya kalau potensio ini diarahkan ke kiri, ya, maka disetel ulang ya. Jadi di sini diarahkan sekitar 18,5 sampai 19. Nah, kemudian setelah ini sudah selesai, misalnya Pak Ihsan di angka 18 ya, 18,6 begitu ya. Oke, jika sudah selesai maka di sini pastikan katup ini terbuka. Silakan pastikan di angka 10 maksimal. Karena kalaupun lebih dari 10 maka hasilnya pengelasan juga tidak bagus ya. Terus kemudian setelah semuanya selesai baru kalian mencoba ampernya dan tegangan itu sudah pas atau belum. Nah, caranya bagaimana untuk mengeceknya? Bisa ini benda kerja bekas yang ada di sini disetel ini. Ini jalan. Nah, tadi disetel ya. Di sini sekitar 3,5. Nah, 3,6 ya. Kemudian di sini sekitar 18,7, 18,8. Di situ di flow meter atau aliran gas CO2-nya adalah 5 sampai 10. Begitu ya. Oke. Pastikan peralatan ya, kelengkapan K3-nya itu dipakai semuanya. Sarung tangan, terus kemudian apron, sarung lengan, terus kemudian memakai helm. Nah, jangan lupa kalian nanti mengelas menggunakan masker untuk melindungi hidung atau pernapasan. Itu ya. Oke, saya coba untuk mencari ampere dan tegangannya. Sudah pas atau belum? Nah, di sini terasa ampernya kurang sedikit ya. Di angka 3,9 atau 4 ya. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah angkanya sudah digital. Jadi ketika potensio ini diputar ke kanan atau ke kiri, maka ini sensitif sekali angkanya. Jadi mudah berubah.
bisa berubah turun atau bisa berubah naik, begitu ya. Oke. 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 Sudah, Pak Ihsan sudah berani untuk mengeksekusi karena ampere dan tegangannya beserta aliran kawatnya itu sudah pas ya, menurut saya. Jadi kalian nanti cari sendiri ya, karena settingan Pak Ihsan dengan settingan kamu itu berbeda gitu ya. Oke. Maka kalian bisa melanjutkan mengelas capping atau isi, begitu ya. Nah, capping atau isi ini atau capping ya, mengelas terakhir, kelas finish itu sampean ayun. Ayunnya bisa zigzag atau bisa segitiga atau bisa setengah lingkaran, gitu ya. Ya, berikut adalah siswa sedang melakukan proses pengukuran benda kerja. Ya, terlihat di situ ada rubrik penilaian hasil benda kerja pengelasan. Ya, jadi sedang mengisi hasil job sheet-nya, hasil benda kerjanya diukur menggunakan welding cake dan jangka sorong. Oke, terima kasih. Nah, di sini untuk posisi 3G dan yang sedangkan di sini adalah posisi 3M. Nah, begitu. Nanti siswa yang lain itu mengukur sesuai dengan urutannya. Jadi nanti di sini ada yang fillet, di sini ada yang groove. Nanti bisa tuker. Ini bisa pindah ke sini ukur fillet, dan di sini ukur yang groove begitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di akhir jam pertemuan ini kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan
proses pengelasan ya. Jadi di dalam proses pengelasan itu ada 3G dan 3F yang kamu lakukan tadi. Di dalam proses pengelasan 3G kalian harus menentukan atau menyetel root gapnya harus pas. Berapa root gapnya? 1 kali diameter elektroda. Jadi itu harus bagus dulu. Terus kemudian benda kerja tidak boleh slack ya, harus lurus ya. Jadi sebelum lurus jangan di tag weld. Jadi setelah lurus baru boleh di tag weld hasilnya. Mungkin itu saja. Jadi untuk kelompok yang lain bisa melanjutkan praktikum di pertemuan berikutnya. Jadi ya, oke, silakan ketua dipimpin. Mari, silakan. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, dan terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.